Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Tidak terasa kita juga sudah berada di ujung bulan Oktober ya. Hari ini tanggal 31 Oktober. Dan kita bersyukur satu bulan ini Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah kasih menghalau ketakutan. Yesus mengalahkan maut dan artinya dia juga mengalahkan setan. Faktanya, itulah sebabnya dia datang ke bumi. Alkitab berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Apa perbuatan iblis itu? Dia mengacaukan pikiran kita. Dia mengisinya dengan kekhawatiran, rasa bersalah, kebencian, kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Dia berbisik di telinga kita bahwa kita tidak berharga, tidak berdaya, putus asa, dan tanpa tujuan. Iblis memakai pemikiran dan emosi ini untuk memperbudak kita. Alat terbesar yang dipakai iblis untuk menghancurkan hidup kita adalah ketakutan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketakutan bukan berasal dari Allah. Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4:16. Jadi ketika kita takut, itu bukan dari Allah. Karena tidak ada ketakutan dalam kasih dan Allah adalah kasih. Sebagai seorang gembala, tentu kita banyak belajar bahwa hal pertama yang paling ditakuti banyak orang adalah kematian. Iblis akan memakai rasa takut itu untuk memanipulasi kita. Tetapi Yesus mengalahkan kematian. Dia menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi ketika kita sebagai seorang Kristen berduka atas kematian, kita berduka dengan penuh pengharapan. Kita berduka karena kita merindukan mereka. Kita berduka, tetapi kita tahu bahwa jika mereka percaya kepada Yesus, kita akan melihat mereka lagi di surga. Mereka menunggu di sana, tempat kita semua dirancang untuk berada di sana. Dalam Ibrani 2 ayat 14-15, Alkitab berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi, kapanpun kita merasa ketakutan merasuk ke dalam hati kita, entah itu takut akan kematian atau ketakutan lainnya, ingatlah bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Lalu mintalah Allah menghalau rasa takut itu dengan kasih-Nya yang sempurna. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kami untuk kami senantiasa bersandar, berharap hanya kepadamu.
Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang bulan Oktober ini. Kami bisa lalui semua karena berkat-berkat daripada-Mu. Kami juga akan memasuki bulan November. Mohon kiranya Engkau yang menjaga, memelihara, dan memberkati. Karena kami yakin dan percaya Engkau lah yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon bimbingan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.